Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nazida, selamat sore. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Zaid. Selamat sore juga ya Pak Zaid. Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu ya, sesuai dengan janji kita pada sesi kemarin, dari percakapan kita, ada yang ingin Bu Nazida bahas kepada saya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kira-kira membahas tentang apa ya Bu ya? Ini ya Pak, saya ingin bertemu. Saya akan membahas tentang masalah murid saya, Pak. Yang mana ada 3 murid di kelas saya. Ketika proses belajar berlangsung di kelas, ketiga anak ini selalu membuat tingkah laku yang aneh, yang sifatnya mengganggu teman, bisa dikatakan. Jadi yang ulahnya, kadang anak tersebut keluar masuk kelas dan membuat temannya nangis, mengganggu temannya. Bagaimana anak ini bisa fokus dan konsentrasi ketika saya memberikan materi pembelajaran dan anak tersebut tidak mengganggu temannya? Oh, itu ya Bu ya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan alur cerita Bu ya. Jadi anak yang selalu mengalihkan perhatian Ibu dan teman ketika Ibu Nazida mengajar ya. Iya, Pak. Oh, dan Ibu mau anak ini fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran, Bu? Iya, Pak Zaid. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembahasan nanti di akhir percakapan ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu bahas kira-kira? Mau Ibu tuh seperti apa gitu? Nah, saya ingin 3 anak ini bisa fokus dan konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran saya dan tidak mengganggu teman yang lain. Begitu, Pak. Oh, iya Bu. Baik Bu. Ya, jadi Ibu Nazidah ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya Bu ya. Iya, Pak Zaid. Ya, baik. Saya ingin bertanya sedikit nih Bu. Anak yang fokus dan Anak yang fokus dan konsentrasi itu menurut Bu Nazidah bagaimana, Bu? Yang fokus dan berkonsentrasi itu seperti apa sih, Bu? Menurut Ibu? Hmm, mungkin begini ya, Pak ya. Anak yang fokus dan konsentrasi ini adalah anak yang bisa menghargai dan menghormati orang lain ketika bicara, terutama ketika saya menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, bisa mengajak diri, bisa menjaga diri agar dia tidak mengganggu teman dan keluar masuk kelas dan bisa mengontrol dirinya ketika berada di dalam kelas. Begitu, Pak. Oh, ya baik, Bu. Menurut Bu Nazidah, anak yang fokus, anak yang bisa menghargai dan menghormati orang lain itu menghormati orang lain itu ya, Bu? Ya, Pak Zaid. Ya, menurut Bu Nazidah, indikator agar anak fokus dan konsentrasi yang harus dimiliki anak dalam pembelajaran agar tidak mengganggu orang lain, menurut Ibu, bagaimana, Bu? Oh iya, Pak. Yang mana anak bisa mampu untuk menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, ketika saya memberikan pembelajaran berlangsung, anak bisa fokus dan konsentrasi, tidak mengganggu teman dan tidak keluar masuk di kelas, tidak jalan-jalan seperti itu, Pak. Baik.
Bu Nazidah, jadi indikatornya anak memiliki sikap menghargai dan menghormati orang lainnya begitu ya, Bu ya? Ya, Pak Zaid. Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat anak itu tidak fokus dan konsentrasi, Bu? Mungkin ada masalahnya seperti apa sih, Bu, yang membuat anak itu tidak fokus dan tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran, Bu? Mungkin ya Pak ya, suasana pembelajaran saya kurang menarik ya atau kurang menyenangkan bagi anak tersebut. Mungkin tiga anak tersebut tidak senang pembelajaran tersebut ya Pak ya. Dan Iya. mungkin tiga anak itu minta diperhatikan khusus dengan menyapa gitu, Pak, dipuji gitu. Dan diberikan perhatian penuh sedikit dari teman-temannya yang lain. Mungkin begitu kali, Pak, ya? Baik, Bu. Jadi anak itu belum fokus karena pembelajaran yang kurang menyenangkan. Menurut Ibu tadi seperti itu ya. Menjadi tiga anak tadi itu karena tidak fokus karena mungkin pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kurang menyenangkan, kurang menarik, dan memang anak itu sedikit perhatian, perlu perhatian khusus lah. Begitu ya, Bu Nazidah ya? Iya, Pak Zaid. Iya. Eh, Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak itu bisa fokus dan konsentrasi dan tidak mengganggu temannya, Bu? Jadi bisa fokus, bisa konsentrasi, tidak mengganggu temannya. Apa yang bisa Ibu Seperti lakukan, Bu? Ya, sepertinya saya akan menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan, nyaman dalam proses pembelajaran dan materi di kelas agar lebih menarik lagi. Mungkin ya, Pak ya. Dan tidak lupa memperhatikan anak dengan memberikan pujian ketika datang sekolah. Mungkin kita sambut dengan ramah gitu, memuji dia dia masuk ke kelas atau baru baru datang, kita harus memujinya. Dengan begitu mungkin dia senang kali ya, Pak ya? Iya. Baik, Bu. Eh, Bu Nazidah, itu sangat menarik. Jadi Ibu akan menciptakan suasana lingkungan menyenangkan, nyaman. Seperti apa yang Ibu inginkan, Bu? Yang Ibu lakukan gitu. Agar menciptakan Hmm, suasana lingkungan menyenangkan, Bu. Mungkin saya menyambut anak dengan menyapa dan lalu memuji anak ketika datang sekolah. Menata kelas semenarik mungkin dan menghias kembali kelas dan di kelas mungkin kurang menarik, jadi saya hias kembali dan menatanya agar lebih baik lagi. Saya akan mengajak anak untuk memilih emoji. Mempersiapkan emoji ketika sebelum pembelajaran dimulai, anak disuruh mengambil salah satu emoji perasaannya, mengungkapkan perasaannya sesuai perasaannya hari itu datang ke sekolah, apakah senang atau sedih. Saya akan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mempersiapkan berbagai permainan menarik, media yang menarik pula, dan hasil anak bisa juga dipajang kali ditempel di papan hasil hasil karya anak. Mungkin begitu ya, Pak ya, Wah, yang itu akan saya lakukan. sudah luar biasa sekali, Bu. Sangat menarik yang akan Ibu lakukan. Bu Nazidah akan menyambut anak dan memuji ketika anak datang sekolah, menata kelas, dan merencanakan pembelajaran yang menarik, menanyai perasaan mereka melalui emoji, dan memajang hasil karya mereka. Ini sangat menarik sekali, Bu ya. Iya, Pak. Menurut Ibu, kira-kira di skala berapa eh, hubungan tujuan yang Ibu lakukan ini? Skala berapa yang bisa Ibu lakukan gitu? Sepertinya baru 6 ya, Pak ya. 6. Di angka 6 ya, Bu. Iya. Seperti apa jika di angka 6 itu, Bu? Bisa Ibu jelaskan?
Di angka 6 karena saya ini baru menyambut dengan menyapa anak dan dengan pujian pujian kepada anak dan menata kelas, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan perasaan anak. Mungkin baru itu saja. Mungkin ada yang perlu saya tambah lagi supaya lebih menarik, supaya anak itu betah dengan saya dan juga fokus sekali Pak ya. Iya, baik Bu. Ibu kan ingin kira-kira Ibu ingin meningkatkan enggak Bu? Meningkatkan dari angka 6 ke angka 10 misal. Kira-kira Ibu bisa apa? Ingin meningkatkan Bu skalanya tadi? Mungkin iya Pak, saya akan meningkatkan ke kira-kira ke 8 lah Pak ya. Wah, Soalnya kalau 8 ya 10 Bu. mungkin ketinggian ya kali ya, takutnya 8. nggak tercapai juga. Kalau 8 seperti apa ya Bu? Kalau 8, angka 8. Kalau 8 sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya seperti kesadaran diri, menerapkan budaya 3S, salam, sapa, senyum ketika menyambut siswa, dan menumbuhkan keyakinan kelas yang telah dibuat agar anak dapat menghargai dan menghormati orang lain dan dirinya sendiri, Pak. Terlebih dulu dirinya sendiri dihargai dulu. Nah, barulah dia bisa menghargai orang lain. Begitu mungkin, Pak. Baik Bu. Jadi Ibu sudah berupaya mengimplementasikan PSE Bu ya, pembelajaran sosial dan emosional di dalam pembelajaran di kelas Ibu, lalu menciptakan budaya 3S, senyum sapa salam, dan menumbuhkan keyakinan kelas yang telah disepakati ya Bu ya. Iya Pak, baik. Ya, kira-kira langkah-langkah apa saja Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut Bu? Langkah-langkah yang akan Ibu lakukan kira-kira seperti apa? Oh iya. Mungkin untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut, saya akan menerapkan kesadaran kompetensi sosial dan emosional di dalam proses pembelajaran, proses kegiatan mengajar saya, seperti memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan perasaannya melalui emoji sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Mungkin di awal pembelajaran, saya memberikan kesempatan anak mengambil salah satu emojinya, menanyakan perasaannya, apakah ia merasa senang atau sedih, atau bagaimana perasaannya ketika datang sekolah. Dan saya melakukan sedikit teknik stop yang sederhana ketika mulai kegiatan pembelajaran. Mungkin setelah itu pamannya ada dalam proses pembelajaran ketika anak itu tidak fokus lagi, jadi saya memberikan suatu isis breaking ketika anak kurang fokus. Ya, is breaking. Itu is breaking untuk supaya anak lebih fokus lagi. Memulaikan konsentrasi anak supaya konsentrasi anak itu lebih fokus lagi. Dan saya akan menerapkan dan melakukan restitusi ketika menyelesaikan masalah anak itu, Pak. Dan saya akan menumbuhkan keyakinan kelas dengan nyanyian keyakinan kelas yang saya buat bersama anak. Mungkin itu Pak. Jadi setiap hari saya biasanya setiap pagi mungkin nanti ya keyakinan kelas kan saya buat lagu nyanyian gitu Pak. Jadi mungkin begitu yang bisa saya lakukan. Wah, itu sangat menantang sekali Bu tuh yang harus Ibu lakukan tuh. Iya Bu ya. Ya, iya Pak. Bu Nazidah, boleh saya rangkum dari langkah-langkah awal sampai akhir ini yang mana Bu Nazidah menginginkan 3 anak itu agar fokus dan konsentrasi dan tidak mengganggu teman-temannya Bu ya. Agar suasana kelas yang menyenangkan. Jadi ini dan yang Ibu lakukan tadi yang banyak
menggunakan metode teknik stop, menyambut siswa dengan 3S dan segala macam, dengan emoji dan segala macam itu menghormati orang lain ya Bu ya. Ini Ibu lakukan sangat luar biasa sekali ya. Di antara langkah-langkah tersebut, kira-kira yang mana Ibu lakukan terlebih dahulu yang bisa Ibu laksanakan, implementasikan terlebih dahulu, Bu, kira-kira? Yang bisa Ibu yang laksanakan. bisa. Ya. Oh ya, oke Pak. Mungkin ya Pak ya, saya yang pertama melakukan penyambutan anak dengan menggunakan 3S Pak ya, senyum, salam, sapa ya, dan sedikit memuji penampilan anak ketika datang. Jadi anak kan kalau sudah dipuji senang dia sekali kan, mungkin ya. Kedua, saya akan memberikan kesempatan untuk anak meluahkan perasaan dengan mengambil salah satu emoji yang telah saya siapkan. Apakah perasaan anak itu merasa hari ini senang atau tidak di hari itu. Dan ketiga, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang berbeda dan menarik pula, menarik anak supaya anak itu tertarik dalam pembelajaran saya. Dan juga saya akan menghias kembali kali Pak ya, kembali kelas agar lebih bagus lagi dan menempel setelah itu ya kan kita kasih pembelajaran. Hasil pembelajaran itu mungkin saya harus menempelnya, memajangnya di hasil karya, di papan hasil karya anak agar anak merasa dihargai ya Pak ya, dan anak bangga dengan hasil sendiri. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Iya, sangat menarik sekali yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, coba Ibu ceritakan, memberikan kesempatan untuk anak mengungkapkan perasaan itu bagaimana Bu, dan menghias kelas yang bagaimana yang Ibu akan lakukan? Ya Pak. Baik Pak. Di sini saya memberikan kesempatan anak murid saya untuk melakukan kesadaran diri dengan mengetahui perasaannya ketika datang ke sekolah. Apa ia senang, yang tadi bisa bilang ya sedih kah anak itu dan sebagainya. Mungkin yang menghias kelas ini yang mana saya akan membuat semenarik mungkin kelas dengan nyaman dipandang dan dinikmati anak, dan membagi kelompok anak dengan minat dan bakatnya dalam belajar anak. Mungkin itu Kak yang saya akan lakukan Pak. Iya, baik Bu. Jadi Ibu akan menanyakan KSE Bu ya, kesadaran sosial emosional mereka ya, terlebih dahulu, lalu mengelompokkan mereka ya Bu. Ya Pak. Iya. Kira-kira adakah yang akan membantu Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut Bu? Mungkin saya perlu bantuan mengkoordinasikan terlebih dulu dengan wali murid atau orang tua murid untuk membantu saya dalam menghias kelas dan anak-anak. Untuk menghias kelas jadi supaya dia ada kesadaran dirinya, manajemen dirinya, di dalam itu bertanggung jawab akan kelasnya. Meminta bantuan dengan rekan sejawat Pak, bisa untuk mendapatkan ide segar dan bagus mungkin dalam menata kelas atau menyambut anak datang sekolah bagaimana cara yang baik, mungkin begitu Pak. Iya. Berarti Ibu Nazidah ini sudah melibatkan orang tua murid, anak-anak dan teman sejawat ya Bu ya? Iya Pak. Oke, itu sudah baik sekali Bu ya, sudah melibatkan orang tua. Nah, dari percakapan ini, apa yang kira-kira yang sudah Ibu Nazidah dapatkan dari obrolan kita atau percakapan kita, dialog kita pada sore hari ini kira-kira?
Dari percakapan kita ini Pak ya, saya jadi udah dari percakapan ini saya dapatkan adalah untuk membuat 3 anak agar fokus dan konsentrasi, tidak mengganggu teman dan tidak mengalihkan perhatian teman dan saya harus pertama menyambut anak dengan 3S, salam, sapa, senyum. Begitu dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, membuat suasana kelas yang nyaman, aman, damai, begitu Pak. Habis itu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan kompetisi sosial dan emosional. Eee, Dalam pembelajaran agar anak dapat menghargai dan menghormati orang lain, memberikan kesempatan anak untuk meluahkan perasaannya dengan emosi ketika dia datang ke sekolah, apakah mereka itu senang atau tidak, harus saya tanya. Menghias kelas mungkin saya lakukan, mungkin itu yang bisa saya secepatnya saya lakukan, Pak. Mungkin itu Baik Bu, baik secepatnya. Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa menerapkan rencana aksi itu, Bu? Menerapkannya? Mungkin besok bisa saya laksanakan ya Pak ya. Saya lakukan pertama dengan menyambut anak dengan 3S, salam, senyum, sapa. Mungkin itu yang bisa saya lakukan dan sedikit memuji anak ketika datang. Oh senangnya, contohnya, cantiknya pita rambut kamu. Jadi anaknya jadi merasa senang kan, dan mendiskusikan dengan orang tua terlebih dahulu dan mempersiapkan bahan untuk menghias kelas agar suasana kelasnya supaya tidak tampak suram kali ya, lebih cantik lagi lah dari sekarang gitu. Itu mungkin Baik. Pak yang bisa saya lakukan. Baik Bu, ini Ibu sangat sangat antusias sekali, sangat bersemangat untuk melaksanakan rencana aksi ini. Saya sangat menghargai apa yang akan Ibu lakukan, dan saya ingin melihat nanti ya Bu hasil dari implementasi yang akan Ibu lakukan. Itu ya Bu ya. Terus Ya, mungkin ya Pak. Mungkin kita bisa ketemu di call selanjutnya, Bu ya, untuk mengimplementasikan apa yang akan direncanakan. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Sama-sama Bu atas Nazida. ya kesempatan bisa mendengarkan curhat saya sedikit Siap, ini. siap, siap. Terima kasih Terima Bu, Ibu sangat kasih. luar biasa sekali pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi suatu keinginan Ibu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di minggu depan, Bu. Iya Pak, Waalaikumsalam. Terima kasih. Yuk, sama-sama, Bu.